Buku-buku itu aneh sekali. Isinya tentang air raksa, garam, naga-naga, dan raja-raja. Si anak tidak memahaminya sedikit pun. Tapi gagasan yang ada dalam semua buku itu sepertinya sama. Segala sesuatu merupakan manifestasi satu hal saja. Dalam salah satu buku itu, si anak lelaki belajar bahwa teks paling penting dalam buku tentang alkimia hanya terdiri atas beberapa baris dan telah digoreskan di permukaan sebentuk zamrud. Namanya lempeng zamrud, kata si orang Inggris yang merasa bangga bisa mengajarkan sesuatu pada anak itu. Kalau begitu, kenapa kita membutuhkan buku-buku ini? Tanya si anak. Supaya kita bisa memahami beberapa baris itu, sahut si orang Inggris, meski kelihatannya dia sendiri tidak terlalu percaya akan ucapannya itu. Buku yang paling menarik minat si anak menceritakan kisah-kisah tentang para alkemis terkenal. Mereka orang-orang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk memurnikan logam-logam di laboratorium mereka. Mereka percaya kalau sebentuk logam dipanaskan selama bertahun-tahun, logam itu akan membebaskan diri dari semua sifat-sifat individualnya. Dan yang tersisa adalah jiwa dunia. Jiwa dunia memungkinkan mereka memahami apapun yang ada di muka bumi, sebab dengan jiwa dunia inilah segala sesuatu berkomunikasi. Penemuan itu mereka sebut karya agung. Sebagian berbentuk cairan dan sebagian lagi padat. Tidak bisakah kita sekadar mengamati manusia dan pertanda-pertanda supaya bisa memahami bahasa itu? Tanya si anak. Kau rupanya suka sekali menyederhanakan segala sesuatu, sahut orang Inggris itu kesal. Alkimia adalah ilmu yang sulit, setiap langkahnya harus dijalani persis seperti telah dilakukan para ahlinya. Anak itu belajar bahwa bagian yang cair dari karya agung itu disebut ramuan kehidupan. Dan ramuan ini bisa menyembuhkan segala penyakit, juga bisa membuat sang alkemis awet muda. Bagian yang padat disebut batu filsuf. Tidak mudah menemukan batu filsuf itu, kata si orang Inggris. Para alkemis menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratorium-laboratorium mereka. Mengamati api yang memurnikan logam-logam. Begitu banyak waktu mereka habiskan di dekat api, hingga lambat laun mereka pun melepaskan segala kesenangan duniawi. Mereka menemukan bahwa pemurnian logam-logam itu pada akhirnya menuntun mereka untuk memurnikan diri mereka sendiri. Si anak berpikir tentang pedagang kristal itu. Pedagang itu pernah berkata, kegiatan membersihkan barang-barang kristal itu bagus bagi si anak, supaya dia bisa membersihkan dirinya dari pikiran-pikiran negatif. Anak itu jadi semakin yakin bahwa alkimia bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, batu filsuf ini juga punya sifat menarik, kata si orang Inggris. Sepotong kecil saja batu itu bisa mengubah sejumlah besar logam menjadi emas. Mendengar itu, si anak jadi makin tertarik pada ilmu alkimia. Dia menganggap dengan sedikit kesabaran dia tentu akan bisa mengubah apapun menjadi emas. Dia membaca kisah hidup orang-orang yang telah berhasil melakukannya. Helvetius, Equasem Vulcanelli, dan Geber. Kisah-kisah ini sangat menakjubkan. Orang-orang itu menjalani takdir mereka sampai akhir hayat. Mereka berkelana, bercakap-cakap dengan orang-orang bijak. Mereka melakukan keajaiban-keajaiban bagi orang-orang yang skeptis dan memiliki batu filsuf serta ramuan kehidupan. Tapi ketika si anak hendak mempelajari cara mencapai karya agung, dia benar-benar bingung. Petunjuk yang ada hanya berupa gambar-gambar, instruksi-instruksi tersamar, serta teks-teks yang kabur. Mengapa mereka begitu mempersulit orang untuk belajar? Suatu malam si anak bertanya pada orang Inggris itu. Dia melihat orang Inggris itu sedang kesal karena kehilangan buku-bukunya. Supaya orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengerti, bisa mengerti, sahut si orang Inggris. Bayangkan seandainya semua orang dengan seenaknya mengubah logam menjadi emas. Emas akan hilang nilainya.
Hanya orang-orang yang teguh hati dan bersedia belajar secara mendalam bisa mencapai karya agung ini. Itu sebabnya aku sampai berada di tengah-tengah gurun ini. Aku mencari alkemis sejati yang bisa membantuku memecahkan sandi-sandi itu. Kapan buku-buku ini ditulis? Tanya si anak. Berabad-abad lalu. Pada zaman itu tidak ada percetakan, bantah si anak. Tak mungkin semua orang bisa tahu dengan mudahnya tentang ilmu alkimia ini. Kenapa mereka memakai bahasa yang begitu aneh dengan banyak gambar pula? Si orang Inggris tidak segera menjawab. Dia mengatakan bahwa selama beberapa hari belakangan ini, dia memperhatikan cara kerja karavan mereka. Tapi tidak ada hal baru untuk dipelajari. Satu-satunya yang kentara hanyalah pembicaraan tentang perang, jadi semakin sering terdengar. Kemudian suatu hari si anak lelaki mengembalikan buku-buku orang Inggris itu. Kau belajar sesuatu dari buku-buku itu? Tanya si orang Inggris. Penasaran ingin tahu. Dia butuh orang untuk diajak bicara, supaya pikirannya teralih dari urusan kemungkinan pecah perang. Aku belajar bahwa dunia ini memiliki jiwa, dan siapapun yang memahami jiwa ini juga bisa memahami bahasa benda-benda. Aku belajar bahwa banyak alkemis berhasil mewujudkan takdir mereka, dan pada akhirnya menemukan jiwa dunia, batu filsuf, dan ramuan kehidupan. Tapi yang terutama aku belajar bahwa semua itu begitu sederhana, hingga bisa dituliskan di permukaan sebentuk batu zamrud. Orang Inggris itu kecewa, bertahun-tahun melakukan penelitian, lambang-lambang magis, kata-kata asing, serta peralatan laboratorium. Semua itu sama sekali tidak berkesan bagi si anak. Jiwanya pasti terlalu primitif, sehingga tidak bisa memahami hal-hal tersebut, pikirnya. Dia mengambil kembali buku-bukunya dan menyimpannya di dalam tas-tasnya. Pergilah mengamati karavan, katanya. Itu juga tidak memberikan pengetahuan baru bagiku. Maka si anak pun kembali merenungkan keheningan padang pasir, serta butir-butir pasir yang berterbangan oleh gerakan kaki binatang-binatang. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mempelajari sesuatu, katanya pada diri sendiri. Cara dia tidak sama dengan caraku, begitu pula sebaliknya. Tapi kami berdua sama-sama sedang mencari takdir kami, dan aku menghormatinya untuk itu. Karavan mereka mulai bergerak siang dan malam. Orang-orang Badui yang berkerudung semakin sering muncul, dan si pemandu unta yang telah menjadi teman baik anak itu menjelaskan bahwa perang antar suku sudah dimulai. Beruntung sekali kalau karavan mereka bisa mencapai oasis. Binatang-binatang sudah lelah dan para anggota rombongan semakin sedikit berbicara satu sama lain. Keheningan menjadi aspek yang paling parah di malam hari. Bunyi erangan unta pun, yang sebelumnya sekadar erangan unta, sekarang membuat takut orang-orang, sebab mungkin saja menandakan ada serangan. Tapi kelihatannya si pemandu unta tidak terlalu mencemaskan ancaman perang. Aku masih hidup, katanya pada si anak, sambil makan serenceng kurma pada suatu malam, tanpa nyala api unggun, dan tanpa cahaya bulan. Kalau sedang makan, hanya urusan makanlah yang kupikirkan. Kalau sedang berjalan, aku berkonsentrasi pada urusan berjalan. Kalau aku mesti bertarung, mau mati hari apapun tidak ada bedanya bagiku. Sebab aku tidak hidup di masa lalu ataupun di masa depan. Aku hanya tertarik pada saat ini. Berbahagialah orang yang bisa berkonsentrasi hanya untuk saat ini. Akan kau lihat bahwa di gurun ini pun ada kehidupan. Di langit sana bintang-bintang bersinar, dan suku berperang karena mereka bagian dari umat manusia. Hidup ini akan terasa seperti pesta bagimu, suatu festival meriah, sebab hidup ini adalah saat yang kita jalani sekarang ini. 2 malam kemudian, ketika sedang bersiap-siap tidur, si anak mencari-cari bintang yang selama ini menuntun mereka setiap malam. Dia merasa cakrawala agak lebih rendah daripada biasanya, sebab sepertinya dia melihat bintang-bintang di padang pasir itu. Itu oasis, kata si pemandu unta. Lalu kenapa kita tidak ke sana sekarang juga? Tanya si anak lelaki. Sebab kita harus tidur. Anak itu terbangun bersama terbitnya matahari. Di hadapannya, di mana malam sebelumnya dia melihat bintang-bintang kecil. Tampak deretan pohon kurma yang seolah tanpa akhir, terentang di seantero padang pasir itu.
"Kita berhasil," kata seorang Inggris yang juga terbangun pagi-pagi. Tapi anak itu diam saja. Dia merasa nyaman dengan keheningan padang pasir dan puas sekadar memandangi pohon-pohon itu. Masih jauh jarak yang harus ditempuhnya untuk mencapai piramida-piramida. Dan suatu hari nanti, pagi ini hanya akan menjadi kenangan baginya. Tapi seperti inilah suasana saat ini. Pesta yang disebutkan pemandu unta itu semalam. Dan dia ingin menikmatinya. Seperti halnya dia menikmati pelajaran-pelajaran yang diperolehnya di masa lalu dan impian-impiannya untuk masa depan. Meski suatu hari nanti pemandangan pohon-pohon kurma ini akan tinggal kenangan, sekarang ini pohon-pohon itu menjanjikan tempat berteduh, air, dan perlindungan dari perang. Kemarin erangan unta seperti menandakan bahaya, dan sekarang deretan pohon kurma ini menyuarakan keajaiban. Dunia ini bisa bicara dalam banyak bahasa, pikir anak itu. Cepat sekali waktu berlalu, begitu pula rombongan demi rombongan karavan, pikir sang alkemis sambil mengawasi ratusan orang dan binatang yang tiba di oasis itu. Orang-orang berseru-seru meneriaki para pendatang baru itu. Kepulan debu menghalangi sinar matahari gurun, dan anak-anak di oasis itu bersorak-sorak gembira menyambut kedatangan karavan siang ini. Sang alkemis melihat para kepala suku menyalami pimpinan karavan dan berbicara panjang lebar dengannya. Tapi semua itu tidak penting bagi sang alkemis. Dia sudah banyak melihat orang-orang datang dan pergi, sementara padang pasir itu tetap tak berubah. Dia telah melihat raja-raja dan para pengemis menapaki pasir gurun. Bukit-bukit pasir senantiasa berubah bentuk tersapu angin, namun pasir itu sendiri telah dikenalnya sejak dia masih kanak-kanak. Dia selalu senang melihat kebahagiaan yang dirasakan para pengelana saat mereka melihat lagi kehijauan pohon-pohon kurma setelah berminggu-minggu hanya melihat pasir kuning dan langit biru. Mungkin Tuhan menciptakan padang pasir supaya manusia bisa menghargai pohon-pohon kurma itu, pikirnya. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih praktis. Dia tahu di antara rombongan karavan itu ada seseorang yang mesti diajari rahasia-rahasianya. Dia mengetahui hal ini dari pertanda-pertanda yang dialaminya. Dia belum tahu siapa orang itu, tapi matanya yang sudah terlatih akan bisa langsung mengenalinya kalau orang itu muncul nanti. Dia berharap orang ini sama cakapnya dengan muridnya terdahulu. Aku heran kenapa hal-hal ini harus disampaikan dari mulut ke mulut, padahal ini bukan rahasia. Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya dengan begitu saja pada semua makhluk ciptaannya. Hanya ada satu penjelasan untuk hal ini. Hal-hal tersebut harus disampaikan dengan cara ini karena mereka terbuat dari kehidupan murni. Dan kehidupan jenis ini tidak bisa ditangkap dalam gambar-gambar ataupun kata-kata. Sebab orang-orang mudah terpesona oleh gambar-gambar dan kata-kata, hingga pada akhirnya mereka melupakan bahasa dunia.